Shalom, Ibu Bapak dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami lagi hendak merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau menerangkan dan menerapkan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, setiap bulan satu kali kita merenungkan bersama beberapa tokoh dan cara yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan para utusan Injil. Pagi ini kita mau fokus kepada satu kitab yang seluruhnya berbicara tentang hal mendukung para utusan Injil, yaitu surat Yohanes yang ketiga, dan surat ini Yohanes tujukan kepada seorang bapa sahabatnya, yaitu Gaius. Karena Yohanes sudah mendengar cerita dari para utusan Injil yang bersaksi di gerejanya Yohanes tentang apa yang mereka alami di gereja Pak Gaius ini, itu mendorong Paulus untuk memberikan apresiasi kepada Gaius. Kita baca beberapa ayat dari surat Yohanes kepada Gaius. 3 Yohanes 1 ayat 5-8. Saudaraku yang kekasih, maksudnya Gaius, engkau begitu setia dalam segala usahamu untuk saudara-saudara, maksudnya para utusan. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, maksudnya mereka bukan berasal dari gerejamu sendiri. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat, maksudnya jemaat Yohanes, tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam meneruskan perjalanan mereka. Maksudnya perjalanan misi. Dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu yang mereka layani. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, firman Tuhan ini begitu kaya, dan kita hanya angkat dua pokok besar saja dari firman ini. Yang pertama ialah menyangkut memahami situasi utusan Injil. Yang kedua ialah bagaimana cara yang layak dan baik untuk mendukung para utusan. Yang pertama, nah dari dulu sampai sekarang, sebagian besar manusia memilih untuk tetap tinggal di tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Banyak orang tidak pernah keluar jauh dari daerah kelahiran dan asal mereka. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk orang-orang ini dapat mendengar Injil kalau di antara mereka memang tidak ada orang percaya? Tidak ada jalan lain, melainkan harus ada murid-murid Yesus dari daerah lain yang meninggalkan tempat mereka, memilih untuk tinggal di antara masyarakat yang belum mengenal Allah, kita sebutkan masyarakat terabaikan, untuk menyaksikan kasih Tuhan Yesus di antara mereka. Supaya mereka tidak hanya dengar khotbah, melainkan supaya mereka juga dapat menyaksikan kehidupan daripada orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Ada tiga hal yang kita perhatikan yang ditekankan dalam firman Tuhan ini tentang para utusan. Yang pertama, mereka telah berangkat, ayat 7. Mereka berangkat, mereka tinggalkan tempat kelahiran dan asal mereka, dengan tujuan supaya masyarakat di tempat lain dapat mengenal Injil dari dekat, dapat bertanya, dan dapat merasakan kasih Tuhan Yesus secara nyata. Nah, hal berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kerabat, dengan lingkungan, dengan gereja sendiri, bukan hal yang mudah. Dan tiap hari tinggal di antara masyarakat, antara orang dan kebudayaan dan agama lain, melayani mereka dengan kasih tidaklah gampang juga, dan memakan tenaga para utusan. Nah, ini harus dipahami. Yang kedua, apa yang kiranya mendorong para utusan untuk melakukan hal itu? Dalam ayat 7, jawabannya ada yang diberikan, karena namanya, karena nama Tuhan Yesus. Karena keyakinan dan kecintaan para utusan kepada Tuhan Yesus yang sangat mendalam. Itulah yang menjiwai mereka dan memberikan keberanian dan memberikan dorongan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan mereka sendiri. Bukan insentif apapun, melainkan dorongan dan keyakinan bahwa Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya, tidak ada nama lain. Itulah yang memberikan mereka daya tahan dan daya bergerak. Yang ketiga,
ciri para utusan ini, mereka tidak dapat mendapat dukungan dari orang yang mereka layani. Itu juga dalam ayat 7. Masyarakat di mana para utusan tinggal tidak merasa bahwa para utusan melayani mereka. Maka mereka tidak didukung oleh masyarakat setempat. Jangankan tidak didukung. Para utusan malah harus menghadapi tekanan, tuntutan, kecurigaan, cemooh, dan hal-hal yang tidak enak yang lain dari masyarakat setempat. Pengorbanan para utusan seperti ini perlu dihayati, perlu dihargai oleh orang-orang percaya dengan satu cara memberikan kepada utusan ini dukungan nyata dalam berbagai bentuk. Ini bagian kedua, bagaimana dukungan yang layak diberikan kepada utusan oleh orang percaya. Ada 3 hal. Yang pertama yang disebut oleh Yohanes ialah mengasihi utusan, ayat 6. Mereka yang meninggalkan zona nyaman demi keselamatan manusia yang belum mengenal Kristus layak dikasihi. Saya berikan contoh, para utusan dalam tubuh Yayasan Berkat dan juga guru-guru yang melayani di Tuntas harus dapat merasakan kasih dan peduli dari kita dari Gereja Kristus. Salah satu cara ialah mengundang mereka makan, entah ke rumah atau kemana, menunjukkan hospitality. Kita mau mengenal mereka. Yang kedua, melengkapi utusan dengan apa yang diperlukan, juga dalam ayat 6. Rasul Paulus mengharapkan sahabatnya Gaius akan melakukan lebih daripada sekedar hospitality. Ia mendorong Gaius untuk melengkapi para utusan dengan apa yang mereka perlukan. Kalau kita melihat bahwa seorang utusan melayani dengan sungguh-sungguh, itu patut dihargai dengan dukungan yang tidak tanggung-tanggung. Kita tidak mau utusan kita harus khawatir setiap hari dengan urusan makan, minum, kesehatan, bagaimana itu mau dibiayai. Melainkan supaya dia bisa konsentrasi untuk mempersiapkan dan melakukan pelayanan dengan baik. Itu juga kesempatan untuk para ahli, para profesional dalam tubuh gereja, mendukung utusan dengan profesi yang ada pada kita. Contohnya seorang dokter gigi dapat merawat gigi ULB. Seorang dokter yang lain bisa tiap waktu, kalau mereka ada kebutuhan medis, melayani mereka dengan anak-anak mereka. Ahli IT dapat menolong dan memberi saran dalam hal menyangkut IT dan gadget. Konselor bisa menyediakan diri untuk melayani utusan yang memerlukan. Yang ketiga, tentang cara pendukungan. Yohanes menekankan harus dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Artinya dengan satu cara yang Tuhan sendiri lakukan, yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Tuhan lakukan terhadap anak-anaknya. Itulah standarnya. Bukan dukungan yang minimalis, yang paling menghemat. Melainkan dukungan menurut standar Tuhan sendiri. Atau seperti yang kita berikan juga kepada anak-anak kandung kita sendiri. Bukankah Tuhan melimpahi kita dengan kasih-Nya, dengan berkat-Nya secara terus-menerus? Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mendukung para utusan dengan satu cara yang memberikan sukacita kepada mereka, yang membawa sukacita untuk orang yang mereka layani, dan bahkan akan menyukakan hati kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, oh kami sangat diberkati oleh Tuhan, terus-menerus. Dan kami berdoa supaya mata kami semakin celik untuk dapat melihat bagaimana kami dapat memberikan dukungan kepada para utusan yang melayani masyarakat terabaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.